Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kiranya berkat Tuhan selalu ada bagi kita, dan kasih Kristus selalu menolong kita dalam segala hal. Tuhan yang baik pasti menyelamatkan umat manusia yang berdosa dengan kekuatan yang daripadanya. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan digemparkan kembali, bukan hanya Iran ya yang barusan heboh, tetapi juga Pakistan. Bagaimana banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Injil dan menerima Injil. Dan bagaimana komentar para orang-orang yang tidak senang ada di kolom komentar teman-teman. Dan kita lihat faktanya. Bagaimana begitu luar biasa teriakan untuk meneriakkan bagaimana Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Mari bersyukur, ini dia videonya. Have Jacob come to Faisalabad? और जेकब फैसलाबाद में क्यों आया है? You have many beautiful mosques. और आपके बहुत सारे खूबसूरत मसाजिद भी हैं। You have many beautiful pastors और and आपके imams. बहुत खूबसूरत खुद्दाम भी हैं। So why have I come to Faisalabad? और मैं क्यों फैसलाबाद में आया हूँ? I have come as a witness. मैं एक गवाह बनकर आया हूँ, And this is my witness. और यही मेरी गवाही है। Jesus died on the cross. यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, And when he died, और जब उन्होंने सलीब पर जान दी, he took your sin. उन्होंने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, He took your sickness. उन्होंने आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, And then he was buried. और जब उनको दफन किया गया, But on the third day, लेकिन तीसरे दिन he rose again. Why have Jacob come to Faisalabad? और जेकब फैसलाबाद में क्यों आया है? You have many beautiful mosques. और आपके बहुत सारे खूबसूरत मसाजिद भी हैं, You have many beautiful pastors और and आपके imams. बहुत खूबसूरत खुद्दाम भी हैं। So why have I come to Faisalabad? और मैं क्यों फैसलाबाद में आया हूँ? I have come as a witness. मैं एक गवाह बनकर आया हूँ, And this is my witness. और यही मेरी गवाही है। Jesus died on the cross. यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, And when he died, और जब उन्होंने सलीब पर जान दी, he took your sin. उन्होंने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, He took your sickness. उन्होंने आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, And then he was buried. और जब उनको दफन किया गया, But on the third day, लेकिन तीसरे दिन he rose again. Wow. Ya, kawan-kawan, kita lihat dulu beberapa komentar dari video yang barusan kita dengar ya. Ini sangat menarik dan bagus. Ya, memang benarlah apa yang dikatakan dan dituliskan dalam Alkitab bahwa seluruh bangsa, agama, dan ras suatu saat akan bertekuk lutut datang di hadapan tata anak domba Allah. Injil harus diberitakan sehingga banyak orang yang dimenangkan bagi Allah. Ya, beberapa komentar yang baik sekali ya kita dapatkan teman-teman sebagai respon ya. Elohim melawat Pakistan dan melawat orang-orang yang mencari dia di Pakistan. Ya, betul. Orang-orang yang mencari Kristus pasti bertemu dengan Kristus. Hatinya yang terbuka pasti mereka akan bertemu dengan Kristus. Banyak orang-orang yang memaki, menghina Alkitab, Yesus Kristus, dikata-katain, suatu saat Anda akan mendapatkan bagian yang terbaik dari dia ya. Karena Yesuslah juru selamat manusia ya. Injil diberitakan di Pakistan. Ini si Manson Sirait ini luar biasa, betul. Jadi sekalipun di negara-negara yang mungkin mayoritas Islam, Injil tetap diberitakan di sana karena Injil itulah yang menyelamatkan umat manusia. Bukan satu angan-angan, tapi itu satu kepastian yang harus kita miliki. Bersemangat terus memberitakan Injil karena Injil itulah yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Yuk kita lihat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa juga kita bernyanyi 12 kali nih ya. Haleluya, haleluya, kan gitu. Ya, Dedi Nasution, alhamdulillah saya masih dapat hidayah Islam
dan Isa adalah nabi dan rasulku seperti Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kau kan gitu. Nah, Isamu juga Isa yang mana ini? Isa yang di Quran dengan Yesus yang di Alkitab itu berbeda kah? Berbeda itu, jangan kau sama-samakan ya. Alhamdulillah, ya bersyukurlah, alhamdulillah saya masih dapat hidayah Islam ya. Tidak apa-apa, itu urusanmu. Tetapi kalau kau mau menyamakan Isa dan Yesus adalah sama, itu kamu yang enggak kurang belajar kamu itu ya. Karena kau bilang Isa adalah nabi, ya. Betul, Isa adalah nabi. Dan Isa yang dalam Quran yang kamu nabikan itu bukan Yesus yang dalam Alkitab, biar kamu pahami tentang itu. Jadi jangan terlalu bangga dulu ya. Banyak belajar, banyak membaca supaya kau pintar sedikit lah ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Ini menarik ini ya. Saya mau lihat dulu komentar-komentar dari tetangga sebelah yang ada di Konoha ini ya. Aku jadi suka ini pakai nama istilah Konoha ya. Banyak tetangga kita panas telinganya karena melihat Pakistan dilawat, menyembah Yesus sebagai juru selamat. Iyalah, pastilah panas. Jangankan tetangga sebelah, setan pun kepanasan mendengar nama Yesus kan gitu. Soalnya firman Tuhan katakan hanya satu nama yang olehnya kita diselamatkan, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya dalam nama Dia, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus, ya. Nah, ini ada lagi orang yang berkata begini, Kus Biantoro. Ya, Kus Biantoro. Kayak gini dibilang nih. Alhamdulillah semakin banyak yang ngerti siapa Tuhan Yesus dan siapa Nabi Isa. Ya jelas dong. Aduh, jangan sampai kamu terkecoh ya, karena Tuhan Yesus dan Isa yang di dalam Quran itu berbeda. Jadi jangan kamu pernah sama-samakan, itu tidak pernah sama ya. Tidak pernah sama. Jadi jangan mencoba untuk menyamakan atau mengutip-ngutip supaya kelihatan sama. Nah, kita lihat lagi teman-teman ya. Ini banyak ini komentar yang bagus-bagus ini ya. Ada yang bersyukur, ada yang mengatakan bahwa ini menjelang akhir zaman, bahwa banyak orang yang datang kepada Tuhan ya. Allah Bapa di surga sedang bekerja untuk menyelamatkan dunia. Puji Tuhan, Pakistan dilanda pekerjaan Tuhan. Haleluya, amin. Itu yang kita doakan. Setelah pemboman di gereja, tuayan pun berlimpah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dari dulu di mana ada penganiayaan, maka kekristenan itu semakin merambat teman-teman. Itu tidak bisa kita pungkiri. Apa yang terjadi barusan ini juga berita kita dengar bahwa ketika presiden daripada Iran meninggal, maka ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, padahal itu mayoritas Islam. Cepat bertobat saudaraku, ya Tanto Haryanto, cepat bertobat saudaraku, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, amin, amin, amin. Ya, itu kerinduan kita ya. Banyak sekali teman-teman, ada juga dari Muslim ya, yang mencoba untuk menyamain Isa, yang bangga dengan agamanya. Ya nggak apa-apa sih, harus bangga dengan agama masing-masing, tapi jangan sampai ya, jangan sampai menyamakan. Ini siapa lagi nih, si Jait Orchan Band ini. Baiklah, saya ulang, kalau belum mengerti sesembahan yang saya sembah tidak mengajarkan agama, dan saya diajarkan tidak beragama, karena agama adalah produk manusia yang paling menjijikkan, gagal memanusiakan manusia. Paham kan? Nah, saya nggak paham. Terserah kau lah. Yang penting kalau kau tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak berubah hidupmu, kau tidak akan pernah mendapatkan kerajaan surga. Oh, sungguh luar biasa Pakistan yang 100% sekarang tinggal beberapa persen. Ya, kita harus doakan supaya Injil terus diberitakan ya. Diberitakan ke seluruh dunia, supaya Injil melalui media diberitakan. Itu kerinduan kita teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian tertidur melulu, tidak pernah berdoa untuk mereka yang belum percaya. Ya. Kristen semakin banyak, Islam masuk Kristen. Kristen semakin banyak, Islam masuk Kristen. Iya dong ya. Jadi sekalipun ada penganiayaan, ada pelarangan, tetap Kristen itu walaupun dikatakan mayoritas Islam di Indonesia, ya belum tentu di dunia teman-teman ya. Jadi biarlah ya, ini ada di gambarnya, biarlah setiap mata melihat Kristus yang tersalib ya. Ya, ada banyak teman-teman. Kalau saya scroll semua nanti teman-teman menjadi menjadi bersukacita terus. Ya, tapi nggak apa-apa. Kiranya berkat Tuhan lah bagi kita. Ini cara kita
supaya kita terus berdoa, supaya tuayan-tuayan itu terus dituai dengan luar biasa, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ya, oke. Nah, firman Tuhan katakan benar-benar terjadi itu, ya, bahwa di dalam Wahyu 9 ayat 7, ya, dikatakan bahwa dari seluruh suku, kaum, ras dan bahasa akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Mereka akan menyembah di hadapan tata anak domba Allah. Itu luar biasa, teman-teman, ya. Kita harus berdoa, pergilah jadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan, bukan sekedar beragama, tapi murid Tuhan. Murid Tuhan itu artinya apa? Murid yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuayan semakin banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada Sang Empunya tuayan, maka Ia akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Oke, teman-teman, mari kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kita Indonesia. Sampai di sini, oke? Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar, ya, video ini menarik, dan kiranya video ini boleh mendorong semangat kita untuk selalu memberitakan kabar baik. Bagi kita yang sudah tahu kebenaran, tahu tentang Injil, bahwa Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa, maka kita mesti melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya juru selamat umat manusia. Kita harus memberitakan, kita harus menceritakan kepada banyak orang, hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Apapun respon orang, apapun keadaannya, apapun hinaannya, tidak perlu terlalu ditanggapi, karena tidak ada faedahnya. Hanya Kristuslah yang menyelamatkan kita dari dosa. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini tidak boleh putus. Berita tentang keselamatan, kita harus menceritakan itu, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, karena dari situlah akan lahir, muncul iman kepada Yesus. Tentu Yesus Kristus yang tersalib, mati dan bangkit, bukan Yesus yang dikenal oleh orang-orang tertentu. Yesus hanya nabi dan lain sebagainya, tetapi Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Firman menjadi manusia, firman setara dengan Allah, dan Dia adalah Allah untuk menyatakan kebaikan dan kasih Allah kepada umat manusia. Sampai di sini ngerti? Tugas kita adalah menceritakan supaya setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagi kamu yang kepanasan, ayo tenangkan hatimu, tanya sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, supaya engkau mengenal Sang kebenaran. Oke? Bye-bye.